Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan ini kita berkesempatan untuk mengambil faedah dan pelajaran dari kitab Tauhid. Kita di sela-sela satu bab, man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima, tentang hukum bertabaruk dengan pepohonan atau dengan bebatuan dan yang sejenisnya. Setelah kita mengetahui muqaddimah dan kaidah-kaidah penting terkait dengan ini, maka muallif kemudian menyebutkan beberapa dalil tentang perkara ini. Di antaranya yang pertama dalam surat An-Najm ayat 19 sampai ayat 23, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aitumul Lata wal Uzza?" Apa pendapat kalian tentang Lata dan Uzza? Wa manata tsalisatal ukhra, dan manat yang ketiganya. Qadifillah, Lata, Uzza dan Manat ini tiga berhala besar yang diagungkan oleh orang-orang jahiliyah di masanya. Di mana Lata ini adalah ada dua bacaan di situ. Dibaca Latta dengan tasydid atau Lata. Kalau dibaca Latta, ini adalah seorang yang soleh, yang dia senantiasa mensedekahkan hartanya untuk menjamu para peziarah yang datang ke Mekah. Maka tatkala meninggal dunia, dia dicintai kaumnya, kemudian kuburnya diagungkan, kuburnya dipuja dan seterusnya, sehingga jadilah berhala yang diibadahi bentuknya kuburan. Kemudian Lata, kalau Lata bentuknya batu yang putih persegi empat, kemudian dianggap memiliki keberkahan, didatangi, diagungkan dan seterusnya. Adapun Uzza, bentuknya adalah pohon. Bentuknya adalah pohon yang dianggap memiliki kelebihan, memiliki keagungan, memiliki kesempurnaan, kemudian didatangi, diagungkan, dijadikan sebagai wasilah untuk mendapatkan keberkahan dan seterusnya. Dan pohon ini diriwayatkan bisa menjawab pertanyaan, bisa berbicara dan seterusnya. Nah, karena yang tinggal di sana ada jin yang tinggal di sana. Kemudian Manat. Manat bentuknya patung dari batu yang terpahat sedemikian rupa, maka itu dijadikan sebagai tempat untuk mereka beribadah di sana, mencari berkah di sana. Kemudian alakumudz dzakaru walahul unsa, apakah bagi kalian laki-laki, bagi Allah perempuan? Di mana mereka, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika diberikan kabar gembira memiliki anak perempuan, mereka bukan gembira. Mereka bersedih, bahkan seolah-olah ingin menutupi dirinya dan menganggap tidak pantas mendapatkan anak perempuan. Bahkan mengubur anak perempuan tersebut hidup-hidup. Itu kondisi mereka. Tapi ternyata mereka menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala banat, anak-anak perempuan. Di mana keyakinan mereka orang-orang jahiliyah bahwasanya malaikat adalah anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula nama-nama tadi, nama-nama berhala ini. Ini merupakan taknis, bentuk taknis dari Lata. Lata itu ilah yang diibadahi, sedangkan Uzza dari Aziz, kemudian Manat dari Mannan. Bentuk muannasnya, perempuannya, yaitu Lata, Uzza dan Manat. Kemudian tilka idzan qismatun diza. Kalau demikian, ini merupakan pembagian yang tidak adil, pembagian yang batil. Kemudian ikhwati fillah, in hiya illa asmaun sammaitumuha antum wa abaukum ma anzalallahu biha min sultan. Tidak lain, ini hanyalah nama-nama yang kalian namakan, juga bapak-bapak kalian namakan. Allah tidak menurunkan sultan, tidak menurunkan penjelasan sama sekali. Iyattabi'una illa dzan, yang mereka ikuti hanyalah dzan, hanyalah prasangka. Wa ma tahwal anfus, dan dorongan-dorongan jiwa. Wa laqad ja'ahum mir rabbihimul huda, padahal telah datang kepada mereka dari Rabb mereka al-huda. Ikhwati fillah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian. Poin yang pertama dan utama yang sesuai dengan bab ini, yaitu bahwasanya di sini menjelaskan perbuatan mereka orang-orang jahiliyah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat-tempat yang mereka sebut sebagai berhalanya, yang mereka agungkan ini
tujuan utamanya mencari keberkahan. Berkah di dunia ataupun berkah di akhirat. Berkah di akhirat ingin dekat kepada Allah sedekat-dekatnya. Berkah di dunia ingin mendapatkan apa yang dicita-citakan di dunia. Apa keinginan-keinginan yang ada di dunia, dia menginginkan demikian. Maka ikhwati fillah, ini menunjukkan bahwasanya perbuatan mereka terhadap berhala-berhala ini adalah mirip dengan apa yang dilakukan oleh sebagian orang terhadap tempat-tempat yang diagungkan atau benda-benda yang diagungkan, di mana tujuan utamanya tabarruk, mencari berkah. Maka ikhwati fillah, perbuatan mencari berkah kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada dasarnya, maka ini menjadikan perbuatan tersebut bisa jadi jatuh kepada kesyirikan. Maka ini menjadi satu pelajaran yang berharga. Ketika disebutkan di sini Latta, berarti mencari berkah dengan kuburan. Ini mirip dengan mencari berkah dengan Latta, dengan Lata, dengan bebatuan, dengan Uzza, dengan pepohonan, ataupun dengan Manat, dengan bebatuan dan patung-patung, gambar-gambar dan seterusnya. Mencari berkah dengan perkara tersebut ini mirip sebagaimana orang-orang jahiliyah mencari berkah dengan benda-benda tersebut. Kemudian ikhwati fillah, di antara pelajaran yang lain dalam ayat ini yaitu disyariatkan kiranya mujadalatul musyrikin. Mendebat, mematahkan hujjah yang batil dari kalangan orang-orang musyrik. Tujuannya tidak lain liiqrari tauhid, untuk menetapkan tauhid, di mana Allah Subhanahu wa taala menempatkan itu, menjelaskan tentang perkara tersebut di hadapan orang-orang musyrik di sini. Kemudian annal hukma la yasbut illa bidalil. Pelajaran yang lain, hukum tidaklah boleh ditetapkan kecuali dengan dalil, bukan dengan prasangka, zon, bukan pula dengan hawa nafsu, dorongan-dorongan jiwa semata. Dan Allah Subhanahu wa taala di sini telah menetapkan hujjah, menegakkan hujjah kepada umat manusia dengan diutusnya para rasul dan diutusnya, diturunkannya kitab-kitab kepada mereka. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini menjadi dalil bagi kita. Di antaranya terkait dengan bab ini, kewajiban kita untuk bertabaruk, mencari berkah sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam syariat Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak terjadi sebagaimana tabaruknya orang-orang musyrik kepada berhala-berhala mereka. Demikian, wallahu a'lam.